Selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini saya jadi sopir karena semua sopir bis di sini lagi pada demo. Tadi kita lihat di jalan mereka pada jalan kaki, pada demo, pada mogok kerja. Jadi nggak ada bis, anak-anak sekolah harus diantar. Untungnya saya hari ini nggak kerja dan ada janji di dokter gigi di dekat sini juga, dekat sekolah anak saya. Jadi sekalian ngantar anak. Ikutin ya kegiatan Babu Jerman hari ini. Saya juga mau belanja. Inilah penampakan Babu Jerman dengan payung karena hujan, gerimis, rintik-rintik. Hujan terus hari ini dan suhu langsung ngedrop ya, cuma 10 derajat. Jadi saya habis belanja ya, belanja macam-macam, dan nanti saya bakalan bikin haul. Selain saya belanja kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, saya beli barang bekas ya. Nanti saya bikin haul. Sekarang saya mau pulang aja, saya sudah lelah. Lelah hati ini menggapai hatimu, jua menyatu. Lelah ini bagaimana? Kanan kiri harus hati-hati. Dan tadi supir bus kan pada ini ya demo, katanya mereka kurang gaji, kurang bayarannya gitu. Biasalah demo, apalagi kan kalau bukan soal gaji ya. Jadi katanya mereka punya tanggung jawab terlalu berat tapi nggak sesuai sama bayarannya. Jadi mereka mau minta naik gaji karena sebagai sopir bis katanya mereka punya tanggung jawab yang besar. Ya nggak tahu ya. Tiap pekerjaan tuh kan ada resikonya. Kayak kita tuh ya jadi babu di rumah sakit. Kalau perawat tuh dapat uang apa ya, resiko gitu ya. Kayak misalnya ada pasien yang mukul gitu kan, dia bakalan dapat kompensasi. Tapi kalau babu sering jadi korban juga, namanya pasien rumah sakit jiwa ya. Teman saya ada yang dilecehkan, ada yang kayak saya mengalami perundungan, atau ada juga yang pernah dipukul sama pasien, namanya orang gila kan, nggak bisa diminta pertanggungjawaban kan. Ya udah resiko gitu. Jadi udah kerjaannya begitu, bersihin kotoran orang, terus resikonya juga berat. Tapi kita ya namanya gaji minimum, tetap aja kita kerja, nggak pakai nuntut. Kita babu-babu ini nggak ada istilah mogok-mogok. Padahal bisa aja mogok-mogok ya. Ribet, repot juga kalau kita mogok. Ya kan, repot itu. Kalang kabut juga. Jadi ya itulah adalah salah satu taktik untuk naik gaji ya. Tapi ya udahlah. Yang repot kan orang tua ya, kasihan ya. Ada orang tua yang harus kerja pagi-pagi. Mereka nggak bisa nganterin anaknya. Ada yang ngomong di grup minta tolong, ada nggak yang bisa bawa anaknya ke sekolah, karena tapi dia daerahnya jauh, bukan di tempat saya. Jadi saya tadi udah bawa anak tangga satu, jadi mobil bawa 4 anak tadi ya. Bersyukurlah kalau orang tua yang bisa nyetir ya, bisa nyetir, bisa punya mobil kan. Kalau dan kerjanya untung saya juga hari ini kebetulan banget ya, pas lagi
jadwal libur. Dan ke dokter gigi yang letaknya lokasinya memang searah dan deket sama sekolah anak-anak, jadi udah sekalian jalan, sekalian nganter anak sekolah. Tinggal nanti pulangnya suami saya yang jemput gantian. Nah, saya mau masak kan. Ya. Anak saya kan pulangnya beda-beda. Yang perempuan pulangnya jam 12.15, yang cowok jam 1. Jadi yang perempuan nanti pulang sama tetangga, dijemput sama tetangga karena tetangga juga anaknya kan satu sekolah kan sama anak saya. Yang cowok dijemput sama suami saya, sekalian bawa anak tetangga satu, anak cowok, teman sekelasnya anak saya juga. Ya jadi kalau di Jerman tuh orang tua tuh harus kerjasama gitu ya, sama tetangga-tetangga gitu yang punya anak sekolah. Kita sering bikin apa ya, kalau misalnya anak itu harus diantar jemput, itu kita sering bikin janji sama orang tua lain, ya kamu jemput, saya antar, kamu yang jemput ya, kayak gitu, biar kita nggak bolak-balik kan. Dan juga kadang-kadang kita nggak selalu bisa kan, nggak semua orang punya saudara, anggota keluarga bisa dimintain tolong. Jadi kalau nggak ada yang bisa dimintain tolong, ya kalau kita punya tetangga yang baik ya bisa minta tolong sama tetangga kan. Memang begitu ya, namanya sama aja sih di Jerman, ada yang baik sama tetangga, ada yang nggak baik, sama aja sih. Oh, saya sih berusaha baik sama semua orang ya. Terus ya begitulah, kita nggak tahu kan, sewaktu-waktu kita bisa jadi orang yang perlu pertolongan orang lain. Jadi kenapa kalau kita bisa nggak nolongin orang lain ya. Saya bersyukur bisa bawa mobil gitu ya. Dulu saya nggak kepikir. Saya banyak takutnya dan nggak kepikir gitu bisa bawa mobil di Jerman. Tapi dulu saya pernah ambil belajar nyetir tuh di Jerman tuh, untuk saya lagi hamil tuh, nyoba-nyoba. Dan tengah jalan saya berhenti, saya bilang aduh nggak deh, nggak mau, saya takut. Padahal kenceng-kenceng jalannya, karena emang jalanannya sebenarnya enak, bagus ya, jadi orang jadi nyetirnya cepet-cepet kan. Tapi emang tergantung ya, ada batas kecepatan. Kayak di sini boleh nih 100, nanti kalau masuk pemukiman kan harus 30 gitu kan, kita harus nyesuaiin gitu. Dan kalau cuaca kayak begini juga ya, kebayang kan, kalau harus naik sepeda, nggak punya kendaraan, kebayang. Ini besok nih udah suhunya yang paling dingin 1 derajat kalau malam. Jadi nanti saya harus ingat di rumah harus nyalain pemanas. Dan saya mau bikin dekorasi karena kita sudah masuk musim gugur nih. Jadi kita dapat angin dari kutub nih, angin dingin. Jadi makanya suhunya langsung berubah drastis. Ya. Jadi langsung harus pasang heater di rumah, pemanas. Enaknya di rumah saya pakai itu lantai ya, pemanasnya dari lantai, jadi nggak perlu masukin kayu ke perapian gitu. Ada yang orang Cina tuh kemarin dia bilang dia beli kayu bakar buat pemanas, karena katanya kalau pakai kayak kita nih sistem ini ya mahal, kita pakai gas ya. Katanya sih emang nggak tahu, kalau gas lebih murah kali ya, nggak tahu deh. Tapi dia pakai kayu bakar, katanya untuk sepanjang musim dingin 200 euro beli kayu bakar. Cuma kan ribet masukin kayu bakar, Bo. Terus kalau punya anak kecil kan, aduh ngeri gitu kan, aduh. Zaman dulu pertua saya juga rumahnya pakai kayu bakar. Dulu waktu kita masih bolak-balik ke Jerman tuh buat liburan, kalau musim dingin tuh mertua saya udah sibuk ngumpulin kayu bakar buat pemanas. Sekarang sih orang udah nggak mau ribet lagi ya, jarang sih pakai kayu sekarang. Masih ada di sini banyak juga, karena kita di sini kan daerah tradisional ya, petani-petani, jadi masih banyak juga pakai. Karena memang mereka punya persediaan kayu bakar kan, harus nyari kayu kan, di mana kalau kita nggak punya. Saya udah mau sampai ya. Aduh kemarin ya itu ya, hampir aja ada pasien yang masuk WC. Saya lagi kerja di kamar seberangnya, saya udah curiga dia bawa kain kayak, bukan handuk ya, kalau mau ke WC ngapain bawa handuk kan, ngapain, nggak perlu kan.
kalau mau mandi juga ya ternyata dia kayaknya mau melakukan percobaan bunuh diri. Saya laporin ke perawat, langsung perawat datang, dokter juga langsung datang, dia langsung diikat sama perawat. Anaknya baik sih, perempuan ya, dia apa namanya, depresi berat, jadi sering mau bunuh diri. Kasihan, sedih gitu kalau melihat yang kayak begitu, karena saya merasakan betul gitu ya apa yang dia rasakan. Itu penyakit yang nggak sederhana orang bilang positive thinking segala macam gitu ya. Itu mereka mungkin di masa lalu kan banyak traumanya. Oke, lanjut. Ini suami saya dapat ketimun dari temennya ada di mobil, saya bawa aja sekalian keluar, nanti saya bikin haul ya di rumah. Ya ini tadi gigi saya ditambal, bukan ditambal sih, kan ada celah ya. Aduh, ompongnya belum ditutup. Waduh, kelihatan gigi saya ompong. Ini di sini nih, di tengah-tengah sini. 5 juta begitu aja, ya ampun. Mudah-mudahan tahan lama ya. Terus saya beli ini di online, di Amazon, buat mutihin gigi. Buat mutihin gigi nih 20 euro, sekitar 300.000, lumayan, Bo. Ya, tapi saya mau ini ya, mau haul yang saya beli hari ini di toko 1 euro. Buat hiasan aja sih, buat kayak di belakang tuh gitu, buat ditaruh di vas. Ini 1 euro. Karena kan sekarang musim gugur, jadi daun-daun bakalan kayak begini nanti warnanya. Tapi ini plastik ya. Bisa sih ngambil daun yang asli juga, cuma daun yang asli kan cepet kering dan nggak awet gitu. Terus ada 2 warna, beli 2 warna, 1 euro masing-masing ya. Terus saya ke toko barang bekas ya, beli celana buat anak saya. Ini asli Adidas, tapi kan namanya bekas, jadi cuma 2 euro. Lumayan. Anak saya yang cowok suka pakai kayak begini, celana begini. Terus kalau musim gugur suka warna-warna coklat aja gitu nadanya ya, nada apa warna gitu ya. Ini 5 euro. Sebenarnya ada yang lain juga sih, yang lain cuma yang buat orang tua ya, orang dewasa gitu. Ini saya beli di bagian anak-anak, jadi kayak jaket anak-anak gitu. Ini kalau yang bagian orang tua tuh 10 atau 15, kalau ini cuma 5 euro, lebih murah. Jadi saya ambil yang ini aja, dan kebetulan saya memang masih pas pakai ukuran anak-anak. Ini kayaknya bukan kulit asli ya, bukan. Tapi lumayan hangat dan praktis gitu ya. Jadi saya biasanya suka yang agak panjang kan, nutupin cepet. Tapi kalau saya nyetir, kalau yang panjang itu agak ribet gitu, karena saya dudukin kan. Tapi kalau ini kan pendek, jadi praktis. Cuma itulah, ini nuansa anak-anak begini. Ini bukan merek yang mahal, ini yang murah aja. Tapi kalau barunya mungkin harganya nggak tahu berapa. Nanti bisa kita cek di internet ya. Tapi ini masih baru ya, masih mulus banget. Kalau kulit imitasi kan biasanya kalau udah lama kan hancur ya, pecah gitu. Ini enggak gitu. Jadi kayaknya masih baru gitu kayaknya. Terus ini tuh sarung bantal sama sarung selimut ya. Saya emang cari warna begini karena saya punya spraynya, cuma saya sarung bantalnya sama ininya nggak ada.
Kalau beli baru tuh yang bahan begini tuh mahal. Saya tahu ya, kayak begini katun ya. Kalau yang aslinya mungkin 40 euro gitu ya kalau baru ya, karena mahal ya kayak yang begini. Tapi saya dapat 2 pasang ya. 150 itu berapa? Paling 20 ribuan, jauh banget gitu dari 40 euro. Bisa lihat di internet harganya kalau yang baru. Ini walaupun nggak baru amat gitu ya, tapi masih layak dipakai. Jadi kalau saya sih nggak gengsi gitu ya beli barang bekas, yang penting kualitasnya bagus gitu. Jadi ini bahannya bagus banget, katun adem. Itu apalagi, oh ya, saya dapat celana bahan ya, enak banget. Saya suka banget ya sama celana yang karet gitu ya. Jadi kalau saya nambah berat badan juga dia tetap muat gitu, nggak ribet. Jadi jarang banget dapat kayak gini di toko barang bekas, juga 2 euro. Keren banget gitu bahannya, kayak katun tapi ya stretch, asik kan, stretch. Aduh, gigi saya ompong, saya harus pakai gigi palsu nih. Yang ini jangan dipamerin, malu kelihatan. Aduh, ampun deh. Ada aja. Apalagi ya? Ini buat ngikat kambing, nggak buat tanaman, buat bikin kerajinan gitu ya. Kerajinan. Siapa sih yang kerajinan? Ini juga buat dekorasi. Saya suka bahan kayak begini, bahan alami, bahan bambu, kayak buat naruh ketek bengek. Oh, nggak tuh saya apa di toko 1 euro ini sikat gigi bambu. Ini untuk yang lagi hidup minimalis, zero waste. Biasanya pakai sikat gigi dari bambu karena lebih alami bahannya, bukan dari plastik ya, dari bambu. Saya dapat ini dua sikat gigi untuk 1 euro. Saya mau nyobain pakai ini, sikat gigi bambu. Jadi kalau ini kan, kalau plastik kan bakalan lama diurai gitu ya, tapi kalau bahan dari bambu kan, kayu gitu kan, lebih ramah lingkungan. Oke, itu saja. Yang lain cuma bumbu-bumbu, buat lem sepatu dan segala macam. Saya pesan online juga, nggak tahu di sini ternyata juga ada yang jual. Ya nggak apa-apa lah, udah. Dan permen eukaliptus. Kalau musim dingin ini jadi suatu kebutuhan. Saya suka yang kayak begini, kayak mentol eukaliptus gitu ya. Kalau musim dingin kan batuk-batuk, tenggorokan gatel gitu Pak. Ini buat permen ini. Oke, sampai di sini video Babu Jema. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.